Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menyetel pompa akselerasi agar bekerja optimal. Kalau di video sebelumnya itu saya settingkan seperti ini teman-teman. Nah, naik gini ya. Harapan saya supaya struknya semakin panjang ya. Langkah dari plunger ini akan semakin panjang ya. Semakin tinggi dan panjang nanti. Harapannya pokoknya intinya lebih panjang struknya. Jadi saya buat ini. Wah, ekstrim gini ya. Ada beberapa karburator gini, ternyata konstruksi itu berbeda-beda, bukan masalah dari langkahnya, tetapi di mana langkah efektif dari plunger tadi itu yang jadi masalah. Jadi ketika saya setting begini, sepertinya kayaknya kan jadi maksimal, ternyata tidak. Jadi sekarang ini saya setting ya mendatar, dan itu tidak buat patokan teman-teman, harus dicek sendiri di tempat teman-teman, karena bisa jadi kondisi karbunya berbeda. Terus tingginya ini bisa saja berbeda. Kenapa setelah saya setting tinggi ini ternyata malah tidak optimal? Yaitu saya lupa ada yang namanya lubang overflow. Nah, ini teman-teman, lubang overflow. Kalau teman-teman mau tahu, yaitu kita pakai teknik yang paling murah, yaitu memakai peniti yang kita bengkokkan. Nah, itu diraba. Nanti diukur dengan bibir ini. Lubang overflow ini memang dari sini, tetapi dia naik teman-teman. Kalau dari sini turun, di sini lebih rendah. Nah, itu yang jadi masalah. Di sini di dalam ini lebih rendah seperti ini. Nah, kemudian di sampingnya ini, nah ini ke atas ini, di atasnya ada lubang output. Disinilah kesalahan saya. Jadi kemarin saya menyeting ini dengan tinggi ya, lebih tinggi, akhirnya tuas ini sini lebih rendah, kan dengan harapan supaya kalau saya nginjak pedal penuh gitu ya, bisa tuasnya ini bergerak maksimal. Nah, ini salah, saya lupa bahwa ada lubang overflow. Jadi sepertinya settingan kemarin itu akhirnya apa, klep ini ada di atasnya lubang overflow. Yang mana apa? Ya ketika kita injak, akhirnya injakan pertama itu sebagian besar malah keluar. Ternyata ya kita bisa secara fisika, secara matematis tahu bahwa maksimalnya hanya gimana? Ya hanya di sini, pendek ini saja. Sekitar 5 atau 6 mili. Nah, makanya pabrikan tadi menyebutkan langkah struk itu hanya 4 mili. Di mana? Yaitu efektifnya itu di sini 4 mili inilah. Ternyata pendek sekali. Nanti teman bisa ukur ya, bisa tuh dengan perbandingan peniti tadi yang dibengkokkan antara lubang sini sama sini. Nah, kemudian dibandingkan dengan dengan posisi ini. Nah, ini sudah saya tes. Ternyata teman-teman, ketika mentok bawah itu, maka klepnya ada di sini. Klep nanti mentok itu ada di sini, ujungnya ya. Jadi kita nyetingnya seperti itu. Jadi kita lihat. Nah, seperti ini kan tanpa pir ya, bisa tahu teman-teman. Nah, ternyata mentok itu di sini, rata coakan ini. Jadi jangan patokan ini ya teman-teman, kebetulan aja. Mungkin berbeda punya teman, tapi intinya biar teman-teman tahu bahwa efektifnya hanya segini nanti. 5 mili dari sini. Lebih dari ini yang terjadi adalah melebihi ini, akhirnya ada di atas dari lubang ini teman-teman, lubang overflow. Itu yang terjadi pada setelan saya yang dahulu itu. Jadi nggak efektif, memang tinggi, harapannya ya ini kan pasti terisap ya, waktu kita untuk ke bawah kita angkat ke atas bisa teman-teman terisap sampai sini ya pasti. Karena ini lebih tinggi ya, pasti akan di sini bisa penuh, teman, tidak akan keluar ke sini selama belum tingginya. Pastinya bensin tadi setinggi ini di atas lubang overflow ya, setinggi bagian luar ini, bagian yang ada di bak karbu. Tetapi ketika kita lakukan langkah ngegas, maka piston tadi turun, tapi melewati lubang ini. Jadi setelah saya cek, ya kayaknya benar teman-teman, cukup segini. Itu bisa kita ukur ya teman-teman.
Saya tidak tunjukkan cara mengukurnya, tapi kira-kira aja lah teman-teman. Intinya efektifnya itu ternyata ya hanya 4 mili tadi. Di ini nanti bisa dipasang tutup tadi tanpa boot karet ya, penutup karetnya biar tahu teman-teman. Teman-teman juga bisa isi dengan bensin, nanti kelihatan seberapa diisi penuh aja sampai ngocor ya di bagian overflow ini. Nah ini ada di atas nih selevel ini, maka coba ditekan sampai habis yang di overflow, baru berubah ke sini gitu teman, maksimal ke sini. Tapi pastinya tetap ya ada yang keluar ke sini, tapi sebagian akan terbagi ke sini teman-teman. Ketika sudah ini tidak keluar, nah baru teman-teman hitung, disitulah batas mulainya efektifnya ini. Berarti sudah melewati lubang ini, klep ini sudah melewati lubang overflow. Dan ternyata saya ukur ya memang sedikit. Nah ntar saya pasang tutupnya di mentok ini ya. Dari mentok itu tadi ternyata pas ini di sini bibir klep ini tadi teman-teman. Jadi kita angkat sedikit sekitar 5 mili, itulah saat efektifnya pompa ini bekerja. Nah, untuk mengaturnya ini sudah ada petunjuknya ya di buku petunjuk teman-teman. Membengkokkan ini, jadi ini kita pegang pakai kunci Inggris gitu teman-teman, yang sini. Dan di kalau mau memanjangkan ya, berarti ini memanjangkan satu tujuannya, kita luruskan lebih lurus gitu. Bagian ini dibuat lebih lurus gitu aja. Jadi tujuan dibuat L ini ya itu untuk membuat ini teman-teman, mengatur ketinggian. Jadi kalau mau pendek, huruf S ini ya, itu semakin ditekuk di sini, tekuk di sini, tekuk. Kalau mau meluruskan, ingin memperpanjang ya ini semakin di sudutnya diperlebar, yang sini juga diperlebar ya. Pakai kunci Inggris ditahan di ujungnya sana, diluruskan ya. Nah ini saya tunjukkan seperti apa kalau sudah terpasang dengan tutupnya. Jadi untuk merubah panjang tuas ini teman-teman, sebenarnya kalau di buku petunjuk cukup dengan 2 tang ya. Tapi kalau ribet lebih baik dilepas saja ini penguncinya, ini tinggal ditarik aja, pastikan ya ringnya juga jangan terlepas. Nah nanti tinggal ini teman-teman luruskan ya, di sini bisa, yang di sini bisa. Jadi kalau saya kemarin hanya di sini aja, kita pegang pakai kunci Inggris ini, dan ini kita pengkang. Nah ini semakin lebar maka semakin tinggi. Oke, kita tunjukkan posisinya saat terpasang. Jadi soal posisi ini bukan untuk patokan ya teman-teman, ini hanya pasnya di mobil saya seperti ini ya, mendatar ini hanya petunjuk. Beberapa buku juga benar, tapi memang ada karburator yang ya ini nungging sekali ya, seperti settingan saya awal itu, yaitu tergantung posisi ini teman-teman. Jadi memang ini sedikit sekali perbedaan jarak lubang overflow dengan lubang output. Itulah langkah efektif atau optimal dari pompa ini. Nah ini posisi terangkat ya, sedang terangkat, itu jaraknya nggak banyak teman-teman. Nah itu nonjol sedikit aja. Nah, kita lihat dengan menggerakkan ini tuas dari gas ini. Oke, saya gerakkan ya gas ya. Di sini sudah hampir 60 derajat, dimana kick up ya namanya teman-teman. Bagian yang menonjok ini menonjok skep kedua sudah tersentuh itu 60 derajat, sekitar 60 derajat. Nah itu baru di sini itu mentoknya teman-teman. Ini sudah tidak bisa nambah, malah sedikit lebih ya teman-teman. Kita lihat. Nah, terlihat di sini teman-teman,
mohon maaf ya, pakai tangan ini, jari ini saya komplain ini. Jari aja dipermasalahkan, repot ya gini ya. Ini sudah di sini kick up, sudah menyentuh, menonjok untuk membuka skep kedua, sekunder. Nah, ini yang fungsinya per tadi teman-teman. Meskipun di sini mentok, tidak ada masalah teman-teman. Karena apa? Di sini ada mekanisme per. Kalau udah mentok ya per ini yang bekerja, tuas ini bebas. Ya, setelah cukup segini ya, karena nggak mungkin kita memakai ya sudah sampai 60 derajat itu sudah RPM tinggi sekali ya. Kalau sudah kita mentok lebih sini ya memang bagiannya untuk skep sekunder yang bekerja. Jadi kalau kita ngegas normal seperti ini ya, wear ini sudah sangat luar biasa ya, ini sudah cukup tugas pompa akselerasi ini, tidak perlu lebih ya. Nggak mungkin kita manteng di sini 60 derajat ya udah RPM 4000, terus mau menambah ya biar saja sudah tidak nambah. Itu tugasnya dari kick up tadi. Tapi teman-teman kalau mau sampai notoknya di sini ya nggak masalah. Tapi itu tadi, setahu saya dengan gambar tadi itu kalau kita setel lebih tinggi lagi, itu yang start awal yang baru kita injak pedal gas itu tadi tidak keluar efektif. Karena apa? Sebagian akan keluar lewat overflow. Padahal kita habis ngoper itu ya kita pasti tutup gas teman-teman, tutup gas, kembali ke awal gini tutup. Nah, jadi mulai awal ini harus bekerja dengan maksimal pompa akselerasi ini. Nah, kita kan mungkin bawa segini ya, wah tinggal sedikit nih, ini sudah nggak perlu teman-teman akselerasi segini, sudah tidak terlalu perlu pompa akselerasi ini karena sudah sangat ekstrim. Tapi kalau pemakaian standar ya kan, ini sampai 60 derajat ya, artinya menyentuh ini. Nah, ya lebih jelas ya. Nah kan, ini sudah mulai menonjok tuas ini ya, tapi belum sampai kick up. Kalau kick upnya 60. Nah, ini paling nggak sudah 45 derajat teman-teman membuka skep tadi. Disinilah kita sehari-hari ya seperti ini. Nggak mungkin terlalu banyak teman-teman. Ini sudah ekstrim banget. Nah, stroke itu menurut saya sudah cukup teman-teman. Stroke ini sudah cukup untuk membantu akselerasi. Tapi intinya yang ingin saya jelaskan bahwa kemarin settingan saya yang saya buat ini nungging ya, ini lebih rendah. Artinya ini wah sangat tinggi banget mungkin di sini. Ternyata tidak efektif karena piston ini ada di atas lubang overflow. Itu aja. Jadi kalau soal settingan teman-teman ya bisa atur lagi sesuai ini tadi, tinggi jarak ini, tinggi lubang overflow dengan lubang output. Jadi lubang output ini lebih rendah. Intinya stroke efektif atau langkah efektif hanya ada di sini. Dari titik ini sampai sini. Ke bawah ini juga sudah tidak efektif. Hanya tidak sampai sini ya, mentok itu meskipun mentok. Klep ini di sini. Kalaupun klep tadi itu ternyata bisa ke bawah lagi juga tidak efektif. Karena apa? Ya sudah tidak keluar gitu teman-teman. Sudah melewati klep namanya begitu. Tapi hanya saya ukur ya ketika mentok itu persis klep tadi itu ada di sini, di bibir ini, ujung atas dari lubang output. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Itu tadi penting dipahami ya di sini. Ini makanya Pak Yanto itu kan kalau tes ditahan di sini tidak masalah ya teman-teman, karena ini ada PIR. Jadi pompa akselerasi ini tidak sepenuhnya mati. Ini tujuannya apa? Ketika di sini katakanlah macet, gasnya tidak ikut macet ya, karena ini ada PIR, tuasnya bebas ya, seperti ini. Jadi nonjoknya adalah kekuatan PIR ini. Di PIR ini juga nggak boleh terlalu lemah teman-teman, nggak terlalu lemah, lebih kuat dari PIR yang di sini ya nggak menonjok gitu teman-teman. Kekuatannya dari PIR tadi. Makanya ketika mentok, maka di sini mulai bekerja PIR tadi. Nah, tuasnya keluar ketika ini sudah mentok.
Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang terlebih penting memberikan hiburan bagi Anda yang kepo, gabut, kelebihan kota seperti saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.